Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu ada dalam lindungan, berkah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wa Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan efek azab dari banjir Nabi Nuh yang sekaligus juga menjadi berkah keseimbangan bumi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan atau mengadakan suatu musibah, suatu bencana atau bahkan azab, ternyata memiliki potensi untuk menjadi hikmah atau berkah di sisi yang lain. Pada zaman Nabi Nuh dan sebelum zaman Nabi Nuh, itu perairan bumi ini hanya sepertiga. Jadi lautan itu sepertiga dari daratan. Inilah yang kemudian menjadikan logis ketika penyebaran manusia pada waktu itu sampai ke berbagai tempat, itu termasuk anak cucu Adam sampai di Sangiran atau sampai di Trinil. Jadi menyambung dari video sebelumnya, bahwasanya fosil-fosil yang kemudian diidentifikasi sebagai manusia purba itu adalah manusia zaman Nabi Idris, tapi bukan keluarga Nabi Idris, ataupun kami belum bisa mengidentifikasi apakah Nabi Idris ada di Jawa atau tidak. Tapi yang jelas manusia-manusia purba yang ada di Sangiran itu kami berani memastikan bahwa itu adalah umat generasi Nabi Idris yang kemudian nyambung ke Nabi Nuh di daerah Ambarawa. Nah, pada saat Nabi Nuh itu kemudian terjadi banjir besar. Jadi banjir besar ini setelah surut ternyata merubah pola atau merubah komposisi dari bumi ini. Awalnya bumi ini komposisinya 1/3 air, 2/3 daratan. Kemudian setelah banjir Nabi Nuh itu menyebabkan polanya menjadi 2/3 air, 1/3 daratan. Di satu sisi, banjir Nabi Nuh ini merupakan azab untuk memisahkan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Namun sisi yang lain ternyata menjadi berkah untuk keseimbangan bumi. Jadi ketika komposisi antara darat dan air atau darat dan laut berubah, ternyata ini bukan karena proses glacier atau proses mencairnya es di kutub. Karena kalau es mencair di kutub kemudian mampu mengubah komposisi air dan darat dari 1/3 air menjadi 2/3 air, menjadi terbalik, itu tidak cukup hitungan glasernya gitu loh. Tidak cukup hitungan glasernya. Karena glaser yang mencair itu efeknya tidak terlalu besar, tidak sampai merubah komposisi air dari 1/3 menjadi 2/3. Nah, azab yang Nabi Nuh minta ini, yang Nabi Nuh ajukan kepada Allah untuk memisahkan orang beriman, ternyata menenggelamkan bumi dan kemudian setelah surut komposisi air dan darat berubah. Nah, perubahan inilah kemudian yang menjadi berkah keseimbangan. Kenapa menjadi berkah keseimbangan? Karena begini,
manusia itu tersusun dari apa namanya? Dari unsur yang kompleks, ada tanah, ada air, api dan sebagainya. Jika manusia hidup hanya di air saja atau hanya terbangun atau yang ada hanya air saja, tidak ada tanah, maka manusia tidak akan bisa hidup. Kenapa demikian? Karena unsur dari tanah belum memenuhi. Kalaupun ada orang yang bisa hidup di apa namanya di Eskimo ataupun katakanlah di Labuan Bajo yang sehari-harinya di atas air, itu belum menjadi argumentasi kemampuan manusia hidup total di atas air. Seperti dalam filmnya Underwood itu kan ada tuh cerita tentang hilangnya daratan atau mencari daratan. Jadi manusia ini memang membutuhkan daratan. Nah, kalau komposisi air terlalu banyak atau pertama dulu itu komposisinya air sepertiga, darat terlalu banyak atau 2/3. Ketika darat 2/3, air hanya 1/3, itu daratan kering, tandus. Karena apa? Karena siklus dari air menjadi awan atau menjadi bibit hujan kemudian jatuh menjadi hujan itu tidak merata. Itu sama halnya dengan segelas air menyiram satu pot tanah atau bahkan segelas air menyiram seember tanah gitu loh. Di pot itu kan ada tanah untuk tanaman. Itu tidak cukup sehingga gersang dan manusia waktu itu mulai karena jumlah manusia mulai banyak, tidak mungkin semuanya hidup di pinggir kali, maka kebutuhan terhadap air semakin tinggi gitu loh. Karena kalau 1/3 laut, 2/3 darat itu kecenderungannya gersang. Nah kemudian kalau seandainya darat terlalu banyak gersang, kalau air yang terlalu banyak juga tidak bisa ada tanaman. Nah maka keseimbangan itu adalah 2/3 air, 1/3 darat seperti yang terjadi saat ini gitu. Ketika 2/3 lautan atau air perairan dan 1/3 daratan, maka kebutuhan manusia terhadap kesuburan itu tercukupi gitu. Sekali lagi, ketika air dalam jumlah yang lebih banyak, perairan yang lebih banyak, kemudian daratannya lebih sedikit, maka tingkat kesuburan, kebutuhan manusia terhadap kesuburan itu tercukupi gitu. Jadi ketika air banyak, perairan luas seperti sekarang 2/3 itu, maka siklus dalam menciptakan hujan atau siklus air menjadi gumpalan awan dan kemudian menjadi hujan itu lebih banyak gitu loh. Sehingga kebutuhan manusia terhadap air juga cukup, kesuburan juga cukup. Namun jika lebih dari itu tenggelam juga gitu. Nah, keputusan Allah dalam menentukan sepertiga daratan saat ini dan 2/3 air seperti saat ini sudah menjadi sebuah kodonya Allah. Nah, ini sudah menjadi sebuah keseimbangan. Sehingga jangan berpikir bahwasanya Jawa akan tenggelam, Jakarta akan tenggelam. Tidak, insya Allah tidak. Glacier mencair menimbulkan perubahan air laut atau merubah ketinggian air laut. Bisa jadi tapi efeknya tidak sampai menenggelamkan. Itu hanya semacam adaptasi alam, tapi tetap pada prinsipnya air itu ditarik atau dipanaskan sehingga menjadi uap oleh matahari. Gitu. Jadi keseimbangan ini bumi ini terus menyeimbangkan dirinya, terus menyeimbangkan alam ini, terus membangun struktur keseimbangan, tetapi bukan menuju kepada pengerusakan gitu loh, bukan pada mode kerusakan. Allah terus mendorong terjadinya keseimbangan di bumi, kebutuhan air dengan darat, tetapi bukan untuk kerusakan. Jadi penyeimbangan ini bukan menuju pada kerusakan, mana ada keseimbangan untuk kerusakan. Nah maka oleh karena itu, terkait dengan fenomena atau terkait dengan wacana rumor isu Jawa akan tenggelam,
tsunami 20 meter, kemudian Jakarta akan tenggelam. Insya Allah kalau faktornya faktor air laut tidak, kecuali kalau Jakarta ini faktornya faktor banjir, itu mungkin. Karena kalau faktor banjir merujuk kepada masalah kerusakan alam gitu. Tapi untuk faktor tenggelamnya sebuah pulau itu merujuk pada faktor keseimbangan bumi gitu. Tapi kalau lokal Jakarta kebanjiran itu faktornya faktor pengerusakan alam di atas atau di Bogor. Jadi kita harus membedakan mana yang sifatnya parsial, kerusakan parsial yang diakibatkan oleh manusia, dan juga mana faktor kerusakan atau faktor penyeimbangan alam itu sendiri. Sehingga cara berpikirnya tidak sentimen gitu loh, sedikit-sedikit Jawa tenggelam, Jawa tenggelam. Kalau kita terus berpikir bahwa sebuah pulau akan hancur, akan tenggelam, manusia akan musnah, apa, saya khawatir jadi malah nanti dibuktikan gitu loh. Allah marah, pasti Gusti Allah marah kalau kita terus berpikir negatif tentang kasih sayang yang sebenarnya Allah turunkan gitu. Jadi alhamdulillah keseimbangan antara daratan dan air ini menciptakan kesuburan yang mampu mencukupi kebutuhan hidup manusia gitu ya. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan beramal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.